Bicara tentang setan, setan pun datang. Di sini, ayo, ayo, ayo. Lanjutkan musiknya. Lanjutkan menari. Tuan muda, minum 1 gelas lagi. Tangan tuan muda sangat cepat. Kenapa tuan muda membawa barang milik perempuan di badan? Ambil nyawaku boleh. Tapi jangan sentuh peninggalan ibuku. Jangan sentuh. Master Wang, Saudara Li, 3 hari lagi adalah pertandingan besar Kota Awan. Kamu tidak berlatih di dojo, masih punya waktu untuk minum-minum di tempat seperti ini? buat apa latihan lagi? Lihat saja gempuran dojo keluarga kemenangan langit itu. Satu persatu dojo mereka gulung. Yang pinter, serahkan saja dojonya untuk selamatkan nyawa. Tak disangka, baru setengah tahun dojo keluarga kemenangan langit berdiri, mereka sudah membuat dojo-dojo di Kota Awan tak punya jalan hidup. Sepertinya dalam pertandingan 3 hari nanti, saat ini hanya keluarga Y, nomor 1 di Kota Awan, yang bisa melawan mereka. Keluarga Y sudah lama hanya tampak kuat di luar, sebenarnya sudah tidak berguna. Ku dengar kali ini, keluarga kemenangan langit sudah mengeluarkan kata-kata bahwa mereka akan mengambil keluarga Y dojo nomor 1 di Kota Awan sebagai contoh untuk menunjukkan kekuatan mereka. Kekuatan keluarga kemenangan langit memang di atas keluarga Y kami. Entah kali ini si tua di rumahku akan kalah seberapa parah. Keluarga Y kali ini benar-benar sial. Ku dengar putri kandung Master Y sampai sekarang masih di tingkat dantian lapis pertama. Dia adalah orang yang sejak lahir bahkan tidak memiliki tulang spiritual untuk berlatih silat. Benar-benar sampah. Ngomong kosong. Siapa bilang putri keluarga Y sejak lahir tidak memiliki tulang spiritual? Kamu siapa? Seorang pemabuk dan playboy. Kamu tahu apa? Ayah. Setelah kehilangan tulang spiritual, tidak bisa lagi berlatih silat. Itu benar-benar menjadi sampah. Kalau bukan untuk mencari giok ibuku, sudah lama aku tidak betah di keluarga Y. Karena semua orang menganggapku sampah, maka aku akan jadi sampah. Tuangkan anggurnya. Mana Nona Ziyuan? Malam ini dia sudah aku pesan. Hari ini aku yang datang lebih dulu. Tuan muda, bukan Ziwan tidak mau melayanimu, tapi sungguh, putra muda, keluarga kemenangan langit itu, sangat hebat ilmu silatnya. Kita berdua tidak bisa melawannya. Maaf. Tuan kemenangan langit datang. Siapa? Berani-beraninya merebut perempuan dariku. Buat apa sok suci? Siapa? Cari mati, Kian jangan bergerak. Meneteskan anggur menjadi pedang. Tenaga dalam orang ini sangat dalam, tidak terukur. Di sini. Ada jagoan. Pergi dulu. Mungkinkah dia? Tian Er, kamu pulang dulu. Kau anda senitede yang harus konferensi. Begitu mabuknya, napasnya kacau balau. Sepertinya tadi aku benar-benar mataku sudah rabun. Sampai mengira jagoan terhebat itu adalah dia. Mendekat dan mengambil barang, Dia sama sekali tidak sadar. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Dia cuma seorang sampah yang kecanduan minuman dan wanita. Tinggalkan barangnya. Orangnya bisa pergi.
Siapa? Ternyata kau si sampah ini. Mau ambil sendiri? Ternyata kau seorang sampah yang bahkan tidak punya linggu. Membuang-buang waktuku. Jelas-jelas tidak punya lingga. Kenapa tenaga dalamnya sebegitu kuat? Banyak omong. Tadi yang melukai orang dengan tetesan anggur. Ternyata benar kau. Aku cuma punya satu pertanyaan. Dantian. Master, luar biasa. Boleh tanya, kau di tingkat dan lapisan mana? Tingkat apa lagi? Aku sejak lahir tidak punya linggu. Cuma sampah. Bagaimanapun aku berlatih, hanya akan sampai tingkat dantian. Soal lapisan yang kau sebut, aku juga tidak pernah menghitungnya. Kira-kira 999 lapisan. Dantian. 999 lapisan? Astaga, ini kan batu besi hitam yang tak tergoyahkan. Bahkan ketua aliansi hanya bisa mematahkan satu sudutnya. Tapi kau bisa membuatnya retak, Kak Wushuang. Tenaga dalammu benar-benar luar biasa. Wushuang, kau memang pantas jadi putra kepala perguruan. Pastilah yang terbaik di antara generasi muda keluarga kita. Tidak seperti orang lain, yang juga darah daging kepala perguruan. Sungguh jauh berbeda, ya. Denganmu di sini, untuk pertandingan besar perguruan Kota Awan kali ini, peluang kita menang cukup besar. Cuman jurus-jurus receh seperti ini. Bahkan pinus emas si tua bangka itu tidak akan sanggup melawan 30% tenaganya. Berdiri. Lihat dirimu, berdandan seperti apa ini? Mulutmu bau alkohol. Tadi malam, kemana lagi kau mabuk-mabukan? Pertandingan besar perguruan Kota Awan sudah di depan mata. Adikmu dan teman-teman seperguruan berlatih keras siang dan malam. Lihatlah dirimu. Dengan cara latihan mereka, berlatih berapa lama pun percuma. Kau sendiri yang tidak berguna, tidak bisa membantu meringankan beban perguruan. Masih berani memfitnah teman seperguruan. Dasar bandel dan keras kepala sampah tak tahu malu. Aku tidak berguna. Aku sampah. Kenapa aku jadi sampah? Bukankah semua karena kau sendiri yang mencabut tulang spiritualku? Dasar anak durhaka kau. Anak durhaka kau. Aduh, Tuan. Sejak kecil tubuh Suier lemah. Dia tidak tahan dengan tamparanmu. Suier, cepat minta maaf pada ayahmu. Kau. Tuan, soal perguruan silat, ada Wushuang. Beberapa hari ini, Wushuang sudah berhasil mencapai tingkat dantian lapis kelima. Dalam pertandingan besar kali ini, pasti bisa membantu keluarga Ye. Tingkat dantian lapis 5 di antara generasi muda di Kota Awan itu termasuk yang terbaik. Hebat, memang pantas jadi anak Ye Gucheng. Ayah, untuk pertandingan kali ini, anak yakin bisa. Lihat dia. Sama-sama anak yang kau besarkan, Wushuang rajin dan berprestasi. Tapi dia hanya tahu mabuk dan bersenang-senang, membangkang dan melawan. Bagai langit dan bumi. Tuan, ini salahku. Suier sudah kehilangan ibunya sejak kecil. Aku yang tidak mendidiknya dengan baik. Kalau mau memukul, pukullah aku. Buat apa sih? Baiklah,
Kalau kau memang ingin menggantikanku, maka pergilah ke aula leluhur dulu dan berlutut selama 1 jam. Bangsat, dia adalah ibumu. Dia bukan ibuku. Aku punya ibu. Tuan, jangan katakan lagi. Otak anak ini keras kepala. Jangan salahkan dia. Ibu kau masih membelanya? Di luar sana, entah berapa banyak utang minumannya. Berapa banyak barang toko yang dipecahkannya. Bukankah setiap kali ibu diam-diam menggunakan uang tabungannya sendiri untuk menutupi kekurangannya? Khawatir ayah akan menghukumnya. Dasar sampah, selain jadi beban keluarga Ye, jadi beban ibu, apalagi yang mau kau lakukan? Wu Shuang, jangan bicara begitu di depan bapakmu. Berlagak manis, berpura-pura jadi ibu yang penyayang. Kau hanya takut aku merebut harta anakmu. Baru bisa bersikap baik padaku. Mau menjadikanku sampah masyarakat. Hari ini, kau akan menghadap Batu Cuan Tie ini, merenungkan kesalahanmu, pikirkan baik-baik di mana salahmu. Suyer, maafkan aku. Dasar anak perempuan, terus saja cari mati. Hei, tahu ini apa? Batu Suanti Laut Utara, sangat keras. Tanpa kekuatan di atas level 5 dantian, mustahil melukainya sedikit pun. Bahkan ketua aliansi saat mencoba hanya bisa membuat lekukan kecil di atasnya. Sedangkan senior Wu Shuang sudah bisa membuat goresan di atasnya. Inilah perbedaan antara kau dengan jenius bela diri seperti Wu Shuang. Sebenarnya aku agak kasihan padamu. Ibumu meninggal sejak kau kecil, bapakmu juga tak menyayangimu, bahkan dengan tangannya sendiri mencabut tulang spiritual latihanmu. Kalau aku jadi kamu, aku pasti takkan ngotot bertahan hidup seperti ini. Karena di dunia ini, tak ada seorang pun yang mencintaimu. Karena di dunia ini, tak ada seorang pun yang mencintaimu. Ayo kita latihan. Sampah tanpa tulang spiritual, latihan apapun akan sia-sia. Sampah. Anakku hebat sekali. Mencabut tulang spiritualku, membuatku jadi sampah. Semua itu demi membuka jalan bagi anakmu, Ye Wu Shuang. Ye Gucheng, hatimu sungguh kejam. Suara ledakan dari mana? Dari arah halaman belakang. Ayo. Hancur. Ini? Itu Qian Sui. Ini batu besi hitam Laut Utara. Kami sudah bertahun-tahun berlatih keras. Buat bikin goresan aja di atasnya. Susahnya minta ampun. Bahkan yang peringkat pertama di papan langit, pemimpin aliansi tingkat luar biasa, cuma bisa remukin sudutnya aja dengan susah payah. Sekarang malah jadi remukan batu. Guncang batu sampai jadi debu, bahkan yang tingkat luar biasa lapis 10, nggak mungkin bisa. Kekuatan orang ini bahkan nggak bisa diperkirain. Kapan Kota Awan nyusupin ahli sehebat ini? Guru, barusan aku kayak agak melayang, kayak lihat sosok dari belakang. Kayaknya Chisato. Hahaha. Putih, kamu begadang latihan sampai mata jadi kabur ya? Ini kan batu besi hitam. Ya Chisato, sampah yang tulang spiritual aja nggak punya. Latihan sampai mati, paling mentok cuma di tingkat dantian lapis 1. Kalau dia bisa remukin batu besi ini, namaku bakal kutulis terbalik. Chisato di mana? Guru, Nona barusan bawa minuman naik ke atap lagi. Kan bener kata aku. Ye Chisato cuma sampah pemabuk. Masa sih dia ahli sakti yang ngeremukin batu ini? Siapapun itu, orang ini muncul dekat perguruan pasti bukan kebetulan. Wu Shuang, kompetisi besar udah dekat. Perguruan nggak boleh ada masalah. Mulai hari ini, semua murid nambah latihan tempur buat sambut kompetisi besar 2 hari lagi. Siap. Ye Chisato, asik banget ya kamu.
Seluruh perguruan ini lagi siap-siap buat kompetisi besar. Kamu malah santai aja tidur-tiduran di sini. Meskipun kamu sampah, setidaknya kamu bisa membawakan teh atau air, melakukan sesuatu, kan? Banyak omong. Kamu? Sudahlah. Mulai hari ini, semua murid di perguruan ini harus menambah latihan sparring, simulasi pertarungan nyata. Ini sparring partnerku, Menara Hitam. Ini sparring partner senior Mingwen, Harimau Liar. Sedangkan untukmu, tenaga di perguruan ini sangat terbatas tahu. Adikmu ini, khusus dari dapur belakang telah memilihkanmu seorang tangan kanan yang hebat. Kemari. Xiaoju. Aku tidak butuh. Tentu saja, kamu tidak butuh. Kamu yang cuman tingkat dantian lemah di level terbawah ini, latihan sparring cuman formalitas saja. Masa ia berharap kamu benar-benar turun bertanding? Tenang saja, cuma formalitas. Baiklah, pergi latihan. Ayo. Sialan. Siapa yang tidak tahu nonak besar ini, yang paling payah di seluruh perguruan, anak boros yang bahkan tidak disukai kepala perguruan. Datang ke sini, lebih baik aku menyapu toilet di pekarangan tuan muda. Tak kusangka di keluarga Y ini, masih ada orang yang bersedia menemaniku. Kalau menyapu seperti ini, kapan selesainya? Menyapu ini sama seperti berlatih silat. Yang penting tenaga berasal dari tanah. Energi mengalir melalui 8 meridian. Tulang spiritual untuk latihan silat saja tidak punya. Masih mau mengajarku? Bicara seolah-olah benar. Selesaikan dalam setengah jam. Ambilkan aku sebotol arak. Setengah jam? Bagaimana mungkin selesai? Sudahlah, berusaha sampai akhir. Tenaga berasal dari tanah. Energi mengalir melalui 8 meridian. Astaga. Ayah. Minum sup ginseng, biar segar. Dojo, keluarga sari kita sudah diwariskan ratusan tahun. Pondasinya kuat. Paladar nama jelakengan atade. Belakangan ini, Wushu Wang juga makin mahir. Turnamen besar 2 hari lagi, pasti langsung menang. Semoga saja. Shuang Er, 2 hari ini jaga baik-baik kakakmu. Jangan biarkan dia keluar lagi mabuk-mabukan dan bersenang-senang. Baik, Ayah. Sudah, kalian juga pulang dan istirahat lebih awal. Ibu, kamu lihat kan, Ayah kali ini benar-benar kecewa pada Ye Qiansui, si tak berguna itu. Kamu tahu apa? Aku susah payah membujuk si gadis itu, hingga jadi tak takut apa-apa. Agar ayahmu meninggalkannya, tapi ayahmu tak pernah kejam padanya. Tapi Ayah sudah mengurungnya loh. Turnamen itu besar, sudah dekat. Kota awan penuh dengan orang-orang campuran. Ayahmu takut sifatnya yang mencolok itu buat masalah di luar. Dan menjadi sasaran ayahmu. Sebenarnya masih memperhatikan si gadis itu. Memperhatikannya? Lalu kenapa masih mengambil tulang spiritualnya? Masalah pengambilan tulang itu mungkin ada alasannya. Si gadis itu tidak mengetahuinya. Kamu hanya perlu ingat, manfaatkan turnamen besar ini untuk terkenal. Masa depan dojo ini akan menjadi milikmu. Kepala dojo, Anda mencari saya? 2 hari lagi akan ada turnamen besar. Sui Er memang tidak ikut bertanding, tapi tanpa tulang spiritual, mungkin sulit melindungi dirinya. Pakai alat pelindung ini untuk berjaga-jaga. Ini bahan yang langka dan bagus. Jangan beritahu siapa yang memberikannya. Pergilah. Kepala dojo sepertinya tidak seperti kabar burung yang bilang dia tidak peduli pada nona besar.
Ye Gucheng! Su Tian Sheng. Pertandingan besar akan dimulai lusa. Kau hari ini membawa orang untuk menerobos dan melukai orang. Apa maksudmu? Aturan dunia persilatan kota awanku. Apakah keluarga Shu ingin menginjak-injaknya secara terang-terangan? Aturan? Ye Gucheng. Kau sudah tua. Dan juga kolot. Dunia ini adalah hukum rimba. Yang kuat adalah aturan. Keluarga Ye sudah lama tidak berdaya, tapi masih memegang gelar nomor 1 di kota awan. Kuota untuk pertandingan besar wilayah utara hanya 1. Aku hanya sedang mengambil kuota itu untuk keluarga Shu lebih awal saja. Kurang ajar, Shu Tiansheng, keluarga Ye mana bisa kau hina? Cuman modal kau. Nona, dojo keluarga kemenangan langit datang. Banyak orang di dojo yang terluka. Nona. Apa urusanku? Aku tidak punya tulang spiritual, hanya sampah, si tua itu. Bukannya sudah punya anak laki-laki? Nona, meskipun Nona bukan petarung terhebat, tapi setidaknya bisa membantu dojo. Lagi pula, Tuan sebenarnya memikirkan Nona. Pelindung berkualitas tinggi ini adalah pemberiannya untuk Nona. Pura-pura saja. Kedua ayah dan anak ini jelas saling memikirkan, tapi sama-sama keras kepala. Putih. Kau yang maju. Hati-hati Senior Mingwen. Tenaga telapak tangan Shu Tiansheng ini sungguh aneh. Tutup baru. Azoko minum nimba dulu. Meski tidak bisa menang, setidaknya bisa menguras tenaganya. Hasilnya seri. Biarkan aku. Mingwen. Mundur. Siapa? Bajingan mana yang berani menyergapku? Cara seperti ini itu dia. Aku Kok cewek? Sepertinya. Aku terlalu banyak berpikir. Siapa yang menyuruhmu datang? Ini bukan tempat untukmu. Pulang. Kukira siapa? Ternyata pemilik dojo keluarga Ye. Dojo nomor 1 di kota awan. Putri yang tak bertulang roh itu, si sampah. Ye Qiansui, kenapa kamu harus muncul sekarang? Mau membuat orang lain menertawakan keluarga Ye? Jangan bilang begitu. Wajahnya, tubuhnya, meski ilmu bela dirinya payah, tapi ilmu di bidang lain mungkin lebih unggul loh. Shu Tiansheng, jaga mulutmu. Ye Gucheng, bagaimana kalau begini? Kau berikan putri sampahmu ini kepadaku sebagai selir. Hari ini aku akan mengampuni dojomu. Bagaimana? Kau berhenti. Kekuatannya setidaknya di atas tingkat dantian keempat. Kau membuatnya marah, kau hanya ingin puas sesaat, kau ingin mati cepat. Guru, kalau bukan karena Nona Tuan tiba-tiba ikut campur tadi, aku sudah menangkap bocah Shu Tiansheng itu. Benar. Kalau bukan karena Ye Qiansui, dengan kemampuan Senior Mingwen, pasti menang. Sungguh tidak becus, hanya merusak saja. Tanpa kacang polong ini, kau sudah jadi orang cacat. Tuan, jangan salahkan anak itu. Qiansui, dia juga hanya panik saat itu. Ibu yang terlalu sayang malah merusak anak perempuannya. Terlalu dimanja. Ini bukan tempatmu. Pulang.
Guru, kali ini aku pasti akan membela harga diri perguruan kita. Ming Wen, jangan pergi. Tidak semudah itu. Memang mau cari mati? Ye Qiansu, kau sampah tingkat dantian lapis pertama. Tahu apa? Senior Ming Wen adalah ahli yang sudah mengalami terobosan. Ye Qiansui. Dasar mulut sial. Benar, cuma sampai tingkat 4 dantian. Sepertinya kita semua meremehkan kemampuannya. Dojo nomor 1 di kota awan kalian cuma segini kemampuannya? Sungguh buang-buang kostum bagusku ini. Ming Wen kalah. Sekarang saatnya kau membuat nama. Betul. Aku belum bertanding. Ayah, aku yang maju. Tuan, Wushuang sudah berlatih keras 10 tahun. Sekarang dia sudah mencapai tingkat dantian kelima. Bukan cuma yang terkuat di antara generasi muda dojo. Bahkan di seluruh wilayah utara, dia juga yang terbaik. Tenang saja, Wushuang. Dia tidak akan kalah dari Xu Tiansheng itu. Baik. Wushuang, hati-hati dalam segala hal. Darah naik ke kepala. Tidak sampai 10 jurus, pasti akan dipermalukan. Nona, kecilkan suara, jangan sampai didengar. Ye Qiansui, Wushuang itu jagoan tingkat 5 dantian. Kau sampah paling rendah, kau ngerti apa? Jangan asal ngomong di sini. Sui Er, itu adikmu. Kenapa kau malah menyombongkan orang lain dan merendahkan diri sendiri? Yang tidak tahu memang tidak takut. Wushuang Tening terkuat. Peluang menangnya besar. Keluarga Xu juga cuma segini. Tuan, nanti setelah Wushuang mewarisi dojo, lihat siapa yang berani meremehkan. Nanti anak Sui Er itu juga punya sandaran. Qi mengalir melalui 3 meridian yin. Dingin membeku, angin di telapak tangan. Sampah, ini mabuk lagi. Sungguh memalukan. Qi mengalir melalui 3 meridian yin. Sampah. Sudah cukup bermain, saatnya mengakhiri. Wushuang, cara mengalahkannya. Sudah kuperlihatkan. Dia sendiri yang nekat menabrak jalan buntu. Itu Sami silahkannya. Wanita ini. Benar-benar sampah. Wushuang. Wushuang. 10 jurus. Nona, ternyata kata-katamu benar. Kalah. Wushuang kan jagoan tingkat 5 dantian, Xu Tiansheng ini. Inikah kekuatan nomor 1 dojo keluarga sari kalian? Lemah. Terlalu lemah. Dojo keluarga sari kalian. Ilmu bela dirinya biasa saja. Etika bela diri juga biasa saja. Diam. Kalah, keluarga Sari mengaku kalah. Tak perlu kau banyak bicara. Ye Kucheng, kenapa harus marah? Apa yang kukatakan tadi masih berlaku. Di dunia persilatan ada aturannya, jangan libatkan orang biasa. Hari ini, selama aku Ye Gucheng ada di sini, tak seorang pun boleh menyentuh keluargaku. Selama aku Ye Gucheng ada di sini, tak seorang pun boleh menyentuh keluargaku. Baik. Kalau begitu serahkan dojo kalian. Lagi pula, kalian sudah tidak punya siapa-siapa lagi untuk bertarung. Siapa bilang tidak ada orang? Kembali. Xiaoju, kamu yang maju. Aku. Ye Qiansui. Kamu gila? Mengirim pelayan penyapu untuk bertarung? Kamu mau mempermalukan keluarga Ye?
Iya, Qian Sui. Cepat suruh Xiaoju turun. Dengarkan kata-kata kami. Ini benar-benar kacau. Nona, aku benar-benar tidak bisa. Nanti jangan terlalu keras. Jangan sampai membunuhnya. Kamu. Ye Gucheng, keluarga Ye kalian benar-benar penuh dengan orang berbakat. Mengirim pelayan untuk mewakili keluarga Ye bertarung. Baiklah, pelayan ini terlihat cukup cantik. Nanti bisa kau ambil sebagai selir. Bisa bersenang-senang bersama tuan dan pelayan. Aduh. Setelah naik ring, selain hidup atau mati, tidak boleh turun. Tianer, gurumu khawatir. Gadis muda dari keluarga Ye ini tidak biasa. Aku merasa dia ada hubungan dengan ahli dari kedai mabuk dewa. Itu. Guru, dia cuma sampah yang bahkan tidak punya tulang spiritual. Anda terlalu tegang. Aku pergi. Langkahnya terlihat panik, tapi sebenarnya penuh makna. No Pintring. Kapan Xiaoju menjadi sekuat ini? Su Tiansheng, kamu curang ya? Xiaoju, tangkap. Sapu, ini bagaimana cara menggunakannya? Biasanya kamu bagaimana menyapu? Begitulah cara menggunakannya. Menang, Nona, aku menang. Xiaoju menang. Ye Qiansui, kau beruntung. Xiaoju, bukankah kau Ye Qiansui, pelayan yang menyapu halaman itu? Siapa yang mengajarimu? Nona muda. Barang tak berguna. Ayah. Shu Henian, pengendali sejati keluarga Shu. Bangsat. Anak buah kecil seperti ini harus ditangani ayah sendiri. Su Henian, waktu pertandingan besar belum tiba. Kau tidak boleh bertindak. Apa kau masih mematuhi aturan? Aturan? Hanya yang lemah yang bicara soal itu. Hari ini, karena aku sudah datang, aku tidak berniat pulang dengan tangan kosong, Ye Gucheng. Serahkan perguruanmu sendiri. Aku malas melakukan pembantaian. Shu Henian, setidaknya sudah mencapai tingkat master lapis 10. Auranya beracun dan licik, tak terukur dalamnya. Bahkan jika seluruh perguruan kita bersatu, bukan tandingannya. Ayah. Kepala perguruan, jangan. Kau sedang sakit, naik ke sana sama saja bunuh diri. Sudah tua bangka begini. Sok jagoan apa lagi? Perguruan lusuh seperti ini masih dianggap harta karun. Ye Qiansui, dengarkan baik-baik. Kau hanyalah orang lemah tanpa tulang spiritual yang tak akan bisa mencapai tingkat dantian pertama seumur hidupmu. Kehormatan seorang petarung, hidup matinya sebuah perguruan, apakah sampah pemabuk sepertimu bisa mengerti? Pergi. Kau. Ye Qiansui? Si sampah keluarga Ye itu. Hal yang paling kusesali seumur hidupku, Ye Gucheng, adalah melahirkan sampah sepertimu. Mulai hari ini, aku anggap tak pernah punya anak perempuan sepertimu. Sungguh menyesal melahirkanku. Mengapa aku tidak bisa mencapai tingkat dantian? Siapa yang mengambil tulang spiritualku? Ye Gucheng. Berani berbuat, takut mau pengaku? Bagaimana ibumu melahirkan bencana sepertimu? Kau tidak pantas menyebut ibuku. Mulai sekarang, aku Ye Qiansui. Denganmu, Ye Gucheng, tidak ada lagi hubungan apapun. Sui Er, maafkan aku. Hiduplah dengan baik.
Ye Gucheng. Majulah bertarung. Nona, Anda benar-benar tidak peduli dengan pemilik kedai? Dia benar-benar akan mati. Apa urusanku kalau dia mati? Xiaoju, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, aku tidak ingin mendengar satu kata pun tentang Ye Gucheng. Aku tidak akan pernah kembali lagi. Aku sudah lama muak. Nona besar, barang-barang bawaan Anda sudah siap semua. Kereta kuda juga sudah siap di pintu belakang. Anda bisa segera meninggalkan kota awan. Kamu orangnya Ye Gucheng. Bagaimana dia tahu aku akan pergi lebih awal? Perintah pemilik kedai. Surat ini harap Nona besar baru membukanya setelah meninggalkan kota awan. Pura-pura baik. Siapa yang mau dengar omongannya? Giok ibuku. Tulisan tangan ibuku. Sui Er. Memiliki tulang spiritual tertinggi sama sepertiku. Jika tulang ini belajar bela diri, Yin dan Yang akan bertentangan. pasti itu tidak akan hidup melewati usia 20. Kumohon suamiku melindunginya. Cabut akar spiritualnya. Meski menjadi orang biasa, biarlah dia berumur panjang. Ini surat dari kepala perguruan. Sui Er, maaf. Sebagai ayah, aku tidak takut kau membenciku. Hanya berharap kau jauh dari konflik. Hidup dengan damai. Cepat pergi. Ayah. Tulisan terakhir. Sampah. Kedepannya jangan ganggu sesama murid. Mengganggu Sui Er. Kakakmu tubuhnya lemah. Kedepannya jagalah dia dengan baik. Nona, kepala perguruan sangat peduli padamu. Setiap kali kau pulang mabuk, dia sendiri yang menggendongmu ke kamar. Aku salah paham pada ayah. Aku bukan anak perempuan yang tidak disayang ayah. Ayah. Harus tahan dia. Tahan sampai Sui Er keluar kota dengan selamat. Memang jagoan tingkat master ya. Kepala perguruan Ye. Adegan ayah dan anak perempuan bertengkar tadi diperankan dengan bagus ya. Ingin mengirim pergi anak perempuan sampahmu itu. Sayang sekali, hal yang paling kubenci adalah memotong rumput tapi tidak mencabut akarnya. Tidak. Sui Er tidak memiliki tulang spiritual, tidak akan menjadi ancaman bagi kalian. Beri dia jalan hidup. Bunuh atau potong, terserah. Terserah kamu. Kumohon. Cinta ayah yang sangat mengharukan ya. Kalau begitu aku kabulkan permintaanmu. Sui Er. Hiduplah. Hentikan. Ayah,
Berani-beraninya menyentuh ayahku. Cari mati. Bagaimana mungkin? Bukannya kau tidak punya tulang spiritual? Ayahku adalah petarung tingkat master. Bagaimana mungkin kalah oleh sampah tingkat dantian ini? Pasti kalian yang curang. Tidak. Ye Qiansui, dia sangat mungkin adalah orang itu dari kedai mabuk dewa. Jagoan itu. Jagoan? Guru, kau benar-benar pikun. Ye Qiansui itu cuma sampah tanpa tulang spiritual. Sudahlah, bawa ayahku berobat dulu. Tenang saja, jagoan yang kupanggil akan segera tiba. Apakah ini masih Ye Qiansui yang kukenal itu? Bukannya dia sudah kusebabkan jadi sampah? Jangan-jangan dia diam-diam terus berlatih, tapi dia bahkan tidak punya tulang spiritual. Meski berlatih, mana mungkin bisa menghasilkan apa-apa? Qiansui, bukannya aku suruhmu pergi, siapa yang menyuruhmu kembali? Menukar nyawamu dengan nyawaku? Perkara ini, kau tanya izinku dulu. Kalian kalah. Aku mau kalian minta maaf pada keluarga Ye dan bersumpah untuk selamanya tidak mengganggu keluarga Ye lagi. Wahahaha, minta maaf. Kau benar-benar sedang bermimpi. Kau cuma bisa menyerang diam-diam saat ayahku kehabisan tenaga. Itu saja. Kalau bertemu jagoan tingkat luar biasa lapis ke-8, masih berani segitu? Ada apa ini, keluarga Shu? Jangan-jangan masih ada jagoan tingkat luar biasa? Ye Gucheng, coba tebak. Hari ini siapa lagi yang datang membantu keluarga Shuku? Adik. Lama tidak berjumpa. Ye Chongwu, kenapa kau? Ye Chongwu. Benar, dia adalah kakakmu Ye Chongwu. Dulu diam-diam mempraktikkan kultivasi sesat kesurupan, lalu kusuruh keluar dari keluarga Ye. Sudah 20 tahun, masih bilang aku sesat, masih bilang aku kesurupan? Ye Gucheng, hari ini aku datang pasti akan mengambil nyawamu untuk membalas dendam, diusir dari keluarga. Inikah yang legenda katakan? Hanya bisa digunakan oleh tingkat luar biasa ketiga untuk menggunakan senjata pusaka wilayah utara. Pedang naga hitam. Kalian orang-orang tak berguna dari keluarga Ye, dengarkan baik-baik kata-kataku. Terutama kamu, Ye Qiansui bisa mati di tangan ahli tingkat luar biasa. Sudah merupakan kehormatan bagimu. Pedang ini jika mengenai tubuhku akan hancur berkeping-keping. Qiansui, kamu dan pamanmu bagai langit dan bumi, kamu bukanlah lawannya. Turunlah. Ayah, cepatlah pergi berobat. Tidak. Ini adalah urusanku dengan pamanku. Harusnya aku yang menyelesaikannya dengannya. Benar. Hari ini aku datang ke sini untuk membalas dendam pada Ye Gucheng 20 tahun yang lalu. Kamu mengusirku dari keluarga. Hari ini aku pasti akan membasmi seluruh keluargamu. Dulu aku mengusirmu dari keluarga adalah untuk melindungi keluarga Ye. Hari ini jangan harap kau sentuh anak perempuanku. Kalau begitu coba saja. Ayah, jangan. Ayah, anakmu sudah dewasa. Sudah seharusnya melindungi keluarga Ye. Tapi tak perlu banyak bicara. Percayalah padaku. Dalam segala hal berhati-hatilah. Ya. Paman, izinkan keponakanmu Ye Qiansui lebih dulu bertanding denganmu. Hahaha. Aku tahu kamu seorang sampah yang sejak kecil diambil tulang spiritualnya oleh Ye Gucheng. Karena kamu sangat ingin mati, maka paman hari ini akan mengorbankanmu dulu untuk persembahan. Qiansui, hati-hati. Bagaimana mungkin? Ini adalah ilmu pisau naga hitam yang kusempurnakan setelah 20 tahun berlatih. Ilmu pisau ini. Inikah hasil latihan 20 tahun? Bahkan tidak sebagus ranting pohon yang kumainkan waktu umur 3 tahun. Apa yang baru saja terjadi? mungkinkah tingkat Ye Laoxian terlalu tinggi? Di tempat kecil ini tidak bisa mengeluarkan tenaga sepenuhnya. Sepertinya masuk akal. Kalau tidak, bagaimana mungkin nona besar yang tingkat dantian bisa mengalahkan yang tingkat luar biasa? Tidak mungkin.
Lihat, Nona besar menghindari semua serangan. Ye Laoxian itu sudah kelelahan sampai ngos-ngosan. Ye Qianshui, kalau berani jangan cuma menghindar, lawan langsung paman. Wushuang! Kenapa kau membela pengkhianat keluarga Ye? Ayah, bagaimana kalau kita menyerah saja pada paman? Benar, kakak juga marga Ye. Kalau kita menyerah, bukankah kita tetap keluarga Ye? Rini, kenapa kau juga bicara omong kosong begini? Kau dan Wushuang tidak menginginkan yang terbaik untuk keluarga kita. Ayah, serigala makan daging, anjing makan tai. Ini aturan dunia. Ye Qianshui ini jelas-jelas tidak bisa mengalahkan paman. Bagaimana bisa menyalahkan aku dan ibu? Kau anak durhaka. Kemampuan gadis ini sangat dalam, tak terukur. Entah dia berada di tingkat apa. Orang bijak tahu kapan harus mundur. Untungnya, aku sudah menyiapkan jagoan dari awal, adik. Putrimu ini punya bakat, tapi karena mengikutimu, bakatnya terbuang sia-sia. Keponakanku yang baik, kau dirusak oleh ayahmu yang tidak berguna ini. Lebih baik ikut paman. Paman akan memberimu sumber daya latihan yang tak terbatas. Membantumu naik dari tingkat dantian bahkan mencapai tingkat luar biasa. Pil badak. Paman sampai mengeluarkannya dengan mudah. Ini adalah harta latihan yang didambakan para petarung. Coba pikir, dialah yang mencabut tulang spiritualmu, dihina oleh para petarung. Terutama, dia bahkan tidak bisa melindungi ibumu sendiri. Ayah seperti ini, apalagi yang kau rindukan? Qianshui, ini salah ayah. Kalau kau ingin belajar dengan pamamu, ayah menghargai pilihanmu. Sudah putuskan, keponakanku yang baik. Ikutlah paman. Chizuru, ini semua salah ayah. Ayah pernah berjanji pada ibumu akan melindungimu dengan baik. Tapi selama ini ayah membuatmu menderita. Teraniaya. Tapi ayah ingin kau tahu, mengambil tulang spiritualmu itu karena tidak ada pilihan lain. Kau bukan anak yang tidak disayangi. Kalau kau ingin menyalahkan, salahkan ayah saja. Kalau ayah, bagaimana dengan aku? Apa aku tidak menderita? Kakak perempuan yang tidak berguna ini, dia itu barang yang bahkan tidak punya tulang spiritual. Berlatih setengah hidup, masih saja sampah tingkat dantian. Barusan kau bilang tidak membesarkannya dengan baik. Apa maksudmu? Barang seperti dia pantas dibesarkan dengan baik. Hah! Dia sudah di ujung tanduk, masih saja main sandiwara hubungan ayah anak yang mesra dengan si gadis sampah ini. Sungguh memuakkan. Wah, keponakanku tadi bicara benar. Serigala makan daging, anjing makan tai. Ini aturan dunia. Aku adalah ahli tingkat luar biasa. Pemilik dojo Baichuan. Memiliki sumber daya latihan seisi gunung. Murid dan pengikut tak terhitung. Beberapa orang hanya mengandalkan nama keluarga ratusan tahun, tapi hanya bisa omong kosong tentang perasaan dan kesetiaan. Ye Gucheng, seharusnya kau bunuh diri untuk menebus dosa. Wah. Bagus, sangat bagus. Para petarung ini, siapa yang tidak ingin mengikuti ahli untuk mencapai puncak? Siapa yang tidak ingin di dunia persilatan mendapatkan tempat? Menikmati makanan enak, minuman enak, dan wanita cantik juga. Apa yang mereka katakan sepertinya ada benarnya. Kalian seperti ini masih pantas disebut anak buah keluarga Ye? Tapi Pak Tuanya juga marga Ye. Nona, bagaimana bisa mereka seperti ini? Ibu, mengikuti paman adalah jalan yang benar. Anak tidak perlu banyak bicara. Ibu sudah tahu. Kakak, sebagai petarung tingkat luar biasa, seharusnya memimpin keluarga Y. Kau. Ayah. Ayah, aku di sini, aku juga di sini. Ye Chongwu, aku dan ayahku, kamu tidak berhak memecah belah kami. Keponakan, perkataan paman ini semuanya adalah kebenaran. Lihatlah mereka, semua datang bergabung atas kemauan sendiri. Aku tidak memaksa. Kalian lemah, wajar saja semua meninggalkan kalian. Itulah hukum alam.
Ayah, tenang saja. Aku pasti akan mengalahkan Ye Chongwu. Menyuruhnya kembali ke tempat yang semestinya. Dia memang adalah murid jahat yang kamu usir dari perguruan. Tidak berhak mengatur-atur ayah. Apalagi dia bukan anggota keluarga Ye. Xiaoju, jaga baik-baik ayahku. Kepala perguruan, Anda istirahat dan pulihkan tenaga dulu. Bagaimana ini? Bagaimana kalau kita ikut Wushuang saja? Jangan pergi, Nona besar pasti akan menang. Ye Chongwu, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, keluarga Ye akan kujaga Ye Chen Sui. Nona, karena kamu begitu tidak tahu diri, memaksa ikut orang tua bangka ini, maka aku terpaksa memberitahumu apa itu langit tinggi dan bumi tebal. Tenang saja, jagoan yang kupanggil akan segera tiba. Ku beritahumu, hari ini aku sudah bersiap-siap. Telah mengundang ahli tingkat luar biasa 8 lapis, ahli cambuk nomor 1 3 alam, Black Widow. Black Widow? Wanita yang berlutut meminta diajari itu? Kumohon, ajari aku ilmu cambuk. 1 jurus saja boleh. Kumohon, kumohon. Aduh, kenapa kamu keras kepala sekali sih? Nyebelin banget. Baiklah, hari ini kuajari kamu 1 jurus. Kalau sudah bisa, cepat pergi. Dengar tidak? Pinggang harus lentur. Tenaga harus kuat. Sudah paham? Muridmu bersyukur pada gurunya. Sudah, cepat pergi. Jangan ganggu aku minum. Aku cuman ajari 1 jurus, dia sudah mencapai tingkat luar biasa. Menarik. Dengar itu, Ye Chen Sui. Dia akan segera datang untuk mengambil nyawamu. Kamu yakin dia berani sentuh aku? Kurang ajar, berani menghina cambuk dewa nomor 1 di 3 dunia. Langit dan bumi berubah. Siapa yang berani menghina cambuk dewa? Tuan, akhirnya Anda datang. Tuan, ini dia si gadis brengsek ini. Berani meremehkanmu. Oh, ternyata ada orang. Berani menghina petarung. Tingkat luar biasa lapis 8. Aku ingin lihat siapa sebenarnya. Guru. Cepat, cambuk sampai mati dia. Siapa yang berani sentuh dia? Kau cari mati. Guru, muridmu, Black Widow, menghadap gurunya. Murid Black Widow memberi hormat pada guru. Murid ini pantas mati. Hampir saja melukai guru. Mohon guru menghukum murid. Black Widow, kau gila. Kau menyebut sampah tingkat dantian ini sebagai guru? Itu adalah ahli tingkat luar biasa lapis 8, cambuk dewa nomor 1 di 3 dunia. Gurunya tingkatnya pasti setinggi apa ya? Manusia biasa belajar bela diri, 10 lapis dantian sudah dianggap master. Diteruskan hingga tingkat luar biasa, paling-paling hanya menumpuk 50 lapis. Sedangkan aku, dantian 999 lapis. Guru, perlu kukirim mereka ke alam baka. Sudahlah, tak perlu panggil aku guru lagi. Tidak boleh. Murid mencapai prestasi kecil hari ini berkat bimbingan guru. Black Widow, kurasa kau cuma cari untung dari 2 pihak. Sebenarnya berapa banyak uang yang kau terima dari mereka? Adik Tian Sheng, jangan sekali-kali terhadap ahli tingkat luar biasa lapis 8. Jangan tidak hormat. 2 hal yang berbeda. Soal kekuatan ya kekuatan. Tapi jangan sampai karena kekuatan, lalu berkhianat di tengah pertempuran. Ini melanggar aturan dunia persilatan. Terima uang? Kau kira aku akan berlutut mengakui guru hanya demi benda duniawi yang kotor itu? Ambil uang kotormu. Aku, Black Widow, membatalkan perjanjian dengan keluarga Shu kalian. Kalau begitu, bukankah hari ini aku datang sia-sia? Guru, tunggu aku bunuh semua semut ini untuk menghapus penghinaan yang... Tunggu dulu. Orang-orang seperti mereka tidak layak dikasihani. Jangan sampai tanganmu jadi kotor karenanya.
Yang Mulia Ye, Kau sebenarnya mau? kau sebenarnya mau apa? Jangan kira dengan dukungan si janda hitam ini kau bisa berbuat semaumu. Ku beritahu, anjing, kalau terpojok juga bisa melompati tembok. Melompati tembok? Hari ini aku berdiri di sini. Coba lompat, biar kulihat. Ye Qiansui, kau sebenarnya mau bagaimana? Kalau begitu, kami mengaku kalah, tidak bisakah? Ring pertarungan hidup dan mati adalah yang dikeluarkan oleh keluarga Sumu. Aturannya juga yang kalian tetapkan. Tidak berhenti sampai mati. Karena kalian sudah kalah, menurut aturan dunia persilatan, seharusnya nyawa kalian yang ditinggalkan. Kalau tidak, lanjutkan bertarung di atas panggung. Sudah kalian pilih? Bapak Dasyan Ye, tolong selamatkan kami. Kalian ini siapa? Berani ikut campur? Hari ini, aku yang tua ini datang untuk membalas dendam pada Ye Gucheng. Aku sama sekali tidak bermaksud menantang Yang Mulia Janda Hitam. Shu Tiansheng, cepat ucapkan pesan terakhirmu. Baik. Kalian semua tidak memberi jalan hidup hari ini. Baik, kalau begitu jangan ada yang hidup. Guru, hati-hati. Xu Tiansheng, bukannya kau suka wanita cantik? Bukannya mulutmu tajam? Mulai sekarang, lihat saja kau masih bisa apa? Ya Qiansui, kau tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Anak-anak, kita pergi. Kukira siapa orang hebat. Ternyata cuma orang-orang hina. Pergi. Jangan pernah menginjakkan kaki lagi di dojo keluarga Sari. Sudah, Guru. Sekarang giliran yang ini. Ye Qiansui, kau mau bertindak terhadap paman kandungmu sendiri? Qiansui, kali ini maafkan saja pamanmu meski dia sangat jahat. Tapi dosanya belum pantas dihukum mati. Ayah juga tidak ingin kau menanggung nama buruk pembunuh keluarga. Baik, Ye Gucheng. Hari ini karena sudah begini keadaannya, aku tidak akan menuntut lebih jauh. Tapi keponakanku, Wu Shuang, dia juga adalah bahan yang bisa dibentuk. Aku ingin bertanya padanya, apakah dia memilih untuk menjadi sampah seumur hidup bersamamu? Atau ikut denganku untuk bersama-sama naik ke tingkat luar biasa? Ibu. Orang yang bijak tahu kapan harus menyesuaikan diri. Ye Gucheng, inilah anak dan istri yang baik darimu. Kepala perguruan. Aku masih punya putriku, Ciho. Sangat bagus. Memang begitulah kehidupan di dunia ini. Yang kuat akan tetap kuat. Yang lemah hanya pantas mengangkat sepatu yang kuat. Kalau begitu, silakan keponakan dan adik iparku kembali bersamaku ke wilayah utara. Bekerja untuk aliansi seni bela diri utara kami. Berlatih dan naik tingkat. Saya pamit. Ayo pergi. Kamu yakin menemukan jagal bermuka tampan di kota awan? Meski tidak 100%, tapi kemungkinannya 90%. Ini benar-benar saya lihat dengan mata kepala sendiri. Setelah sekian lama jagal bermuka tampan, akhirnya aku menemukanmu dulu. Segala yang kau lakukan padaku akan kukembalikan seinci demi seinci. Sedikit demi sedikit. Saudara-saudara, kali ini keluarga Ye kami dapat melewati krisis ini. Semuanya bergantung pada kebersamaan dan kesatuan hati kalian semua. Memanfaatkan kesempatan ini, saya akan mengumumkan 2 hal penting. Yang pertama, mulai hari ini Xiaoju akan menjabat sebagai pelatih kepala perguruan kita. Bertanggung jawab melatih murid-murid yang akan ikut pemilihan aliansi seni bela diri utara. Wah, Xiaoju hebat juga kamu. Langsung naik jadi pelatih kepala. Kak Ju, ajari aku juga dong. Kok tiba-tiba dalam semalam jadi sehebat ini? Kalau ku bilang, aku jadi hebat karena ikut nona muda hanya dengan menyapu. Kalian pasti akan marah. Hal penting kedua ini,
adalah karena aku sudah tua. Tak kuat lagi mengurus usaha keluarga Ye. Jadi, aku memutuskan untuk menyerahkan posisi kepala perguruan secara resmi kepada putriku, Ye Qiansui. Aku menolak. Jadi kepala perguruan terlalu melelahkan. Aku sendiri hidup bebas dan santai juga sudah cukup baik. Lagi pula, semua orang tahu aku ini tingkat dantian. Bagaimana tuh bisa membuat orang lain patuh? Qiansui, ayah tahu. Ayah bersalah padamu. Tapi perguruan ini... Ayah? Kepala Chizuru, ayah berutang padamu. Mungkin tak akan bisa terlunasi seumur hidup. Dengan menyerahkan perguruan ini padamu. Ini juga keinginan almarhumah ibumu. Ayah, aku janji padamu. Asalkan ayah tetap hidup, apapun akan aku lakukan. Dokter, ayahku sebenarnya kenapa? Ayahmu terkena racun tulang busuk. Racunnya sudah meresap sampai ke sumsum tulang. Kalau tidak ada obat ajaib, tidak akan bertahan lebih dari 7 hari. Apa? Keracunan, Natal? Pasti Rini, dia diam-diam meracuni ayahku. Kalau begitu dokter, obat apa yang bisa menyelamatkan ayahku? Hanya pil 7. Tapi, pil 7 harta memperpanjang nyawa sekarang ada di tangan Aliansi Seni Bela Diri Utara. Kalau mau mendapatkannya, harus menang dalam turnamen besar Aliansi Seni Bela Diri Utara. Tapi, Aliansi Seni Bela Diri Utara penuh dengan jagoan. Mau jadi juara, itu sama saja dengan mimpi di siang bolong. Ayah, tenang saja. Anakmu pasti akan memenangkan pertandingan ini. Untuk menyelamatkan nyawa ayah. Dengarkan baik-baik semuanya. Yang diajarkan Nona Besar, 18 jurus sapuan lantai, harus kalian kuasai dengan lancar. Tangan harus stabil, pinggang mantap, napas terhubung. Latihlah sesuai yang aku ajarkan. Kalian ini dengan mudah saja bisa mengalahkan para petarung hebat dari berbagai tempat. Kita berada di wilayah utara, cuaca sangat dingin. Justru harus lebih fokus lagi, menguasai ilmu yang diajarkan Nona Besar, ilmu bela diri tertinggi. Ilmu bela diri tertinggi? Ah, sudahlah. Dia cuma sampah yang tidak punya tulang spiritual. Jujur saja, waktu itu dia cuma beruntung ketemu dengan Black Widow tingkat 8 tingkat luar biasa yang membelanya. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa mengusir. Kakak senior Wushuang dari keluarga Shu, kamu malah bergabung dengan Dojo Baichuan? Bergabung? Sekarang aku adalah pelatih kepala. Lihat kan? Ye Qiansui. Cuma modal pasukan kelas teri seperti ini berani melawanku? Berkelahi di sini? Memalukan sekali. Ye Wushuang, aku salah menilaimu. Tak kusangka kau tega mengorbankan keluarga hanya demi nama dan keuntungan. Cih, seorang budak berani mengaku sebagai anggota keluarga Ye. Sekarang, aku adalah pelatih kepala dojo keluarga Sari. Kau? Dengar ya, ayam hitam terbang ke dahan tinggi. Tetap saja ayam hitam. Tak perlu berdebat dengan pengkhianat receh. Keluarga Ye sudah terpuruk begini. Sampai menyuruh budak penyapu jadi pelatih kepala. Ini semua Ye Gucheng si kepala batu ini yang punya ide bagus ini ya. Paman, selama bertahun-tahun di keluarga Ye, aku selalu tertahan oleh sampah-sampah ini. Kalian lihat baik-baik, perhatikan. Ini adalah milik pamanku, Dojo Baichuan, yang berkumpul di sini. Semua adalah petarung terhebat dari wilayah utara. Aku akan bersama mereka terbang tinggi ke puncak dan memandang rendah kalian si semut-semut. Kalian mengeluh apa? Tadi Nona Muda sudah mengajarkan ilmu sejati pada kalian. Waktu yang baik telah tiba. Selamat datang di kompetisi besar Aliansi Seni Bela Diri Utara. Sekarang, kompetisi resmi
Pertandingan besar hari ini akan saya pimpin sendiri. Ujian pertama akan menguji tenaga dalam. Bawa kemari. Persilakan gentong misterius. Gentong misterius ini bisa merasakan tenaga dalam seorang petarung. Petarung menggunakan kekuatannya untuk memukul dinding gentong. Air di dalam dinding gentong akan bereaksi dan bergerak. Semakin tinggi cipratan airnya, semakin kuat tenaga dalamnya. Aku pernah dengar tentang benda pusaka ini. Konon, petarung tingkat master bisa membuat air di dalam gentong ini menyembur setinggi beberapa zang. Bisa juga untuk menguji tenaga dalam. Lumayan menarik. Sekarang persilakan Dojo Baichuan untuk uji coba terlebih dahulu. Baik. Kamu suruh mereka tunjukkan kemampuan. Tenaga dalam yang sangat kuat. Murid biasa dari Dojo Baichuan sudah bisa membuat cipratan air. Lihatlah, Ye Chen-sui, ini namanya kemampuan. Tidak seperti kalian. Mungkin bahkan cipratan air pun tidak bisa kalian picik ya. Jangan meremehkan orang. Di bawah pimpinan nona besar kami, keluarga Ye kami sudah lama berubah total. Kamu diam, kamu si pelayan busuk. Dan kakak perempuan saya yang tidak berguna. Kalian berdua, sampah yang bahkan tidak bisa masuk silsilah keluarga, berani bersaing dengan saya. Paman berkata, hanya orang berbakat seperti saya yang merupakan pewaris sejati keluarga Ye. Berhenti membuat keributan. Wah, Ketua Aliansi Bela Diri datang. Para Ketua Aliansi Bela Diri, Tuan Shen Lang tiba. Sambut Ketua Aliansi. Dia. Dia adalah Asura bermuka giok. Tidak, cuman perasaan saja. Jade Vessel Asura mana mungkin dia tertarik dengan orang-orang lemah di Aliansi Seni Bela Diri Utara yang saling adu ini. Ketua Aliansi, hari ini sepertinya sedang agak emosional ya? Oh, aku cuma kebanyakan makan saja. Tidak apa-apa, silakan lanjutkan pertandingan. Ketua Aliansi. Bisa disaksikan langsung oleh Ketua Aliansi, kemampuanku, Ye Wushuang. Sungguh membanggakan leluhur. Ketua Aliansi, keponakanku ini sekarang adalah pelatih kepala di Balai 100 Sungai. Mohon maaf atas penampilan yang buruk. Mohon maaf. Bagus. Tingginya sampai 5 zang. Kok kemajuan Ye Wushuang secepat itu? Tentu saja karena pil badak. Mengonsumsi obat terlarang seperti ini, kalau sedikit saja menggunakan tenaga berlebih, 7 lubang di tubuhnya akan mengeluarkan darah. Pamanku ini, untuk mendukung Ye Wushuang naik ke atas, sungguh susah payah ya. Lihat kan, Ye Chen-sui. Inilah perbedaan kekuatan. Seperti kamu ini, sampah tanpa tulang spiritual, berani juga membawa orang ke sini untuk mati. Sudah selesai omong kosongmu? Kamu tidak ada habisnya ya. Aku beritahu kamu, kalau kamu punya kemampuan, coba kamu pukul tong air ini, sampai memercikan air setinggi 10 zang. Kalau tidak, aku akan terus bicara, sampai kamu mati karena... Nona, bagaimana kalau aku yang coba? Tidak usah. Baik. Sekarang, kami persilakan Dojo Keluarga Sari, Ye Chen-sui, untuk mengikuti tes. Kenapa aku merasa dia sangat misterius? Hanya ini? Bahkan cipratan air setetes pun tidak ada? Dia benar-benar tidak berguna. Terlalu lemah, terlalu lemah. Ketua, tolong keluarkan Dojo Keluarga Sari. Tunggu. Di dalam tong ini, airnya sudah habis. Airnya habis? Ketua, tolong batalkan kualifikasi Ye Chen-sui. Curang. Dia curang. Kita tandingin siapa yang cipratan airnya lebih tinggi.
Dia bahkan airnya sudah habis. Siapa bilang enggak ada air? Bukannya ada di kepalamu? Ini nggak mungkin. Aku tahu, tadi pasti hujan. Ye Qiansui, dia tahu bakal hujan di atas kepalaku. Air ini, nggak mungkin dia yang bikin. Betul, semua orang lihat. Tadi dia jelas-jelas nyentuh dinding tong sendiri. Jadi nggak ada tenaga dalam sama sekali. Lagi pula, nggak bisa dibuktikan kalau air ini dia yang keluarkan. Ketua aliansi ada di sini. Siapa berani main-main di depan matanya? Ketua aliansi, saya minta Dojo Keluarga Sari. Saya mohon untuk membatalkan kualifikasi Dojo Keluarga Sari. Ketua, mohon putuskan dengan adil. Ye Qiansui ini, dia jelas-jelas main curang, mengabaikan peraturan pertandingan kita. Orang licik seperti ini harus diusir dari dunia persilatan. Tidak boleh bangkit lagi. Mirip banget, bener-bener mirip. Sikap dingin dan angkuh ini. Ditambah lagi tenaga dalam yang tak terukur ini yang bisa mengosongkan gentong air dalam sekejap. Jangan-jangan dia benar-benar yang legendaris itu, pembantai berdarah dingin tapi juga penyelamat tak terhitung pembantai berwajah giok. Ketua. Oh. Ada apa? Ketua, saya mohon untuk mencabut kualifikasi Dojo Keluarga Sari. Tidak. Saya umumkan, babak pertama dimenangkan oleh pertandingan pertama. Dojo Keluarga Sari menang. Tenang. Ye Chonggu, kamu berani mengajari aku? Tidak berani. Ketua aliansi. Saya melakukan ini demi kepentingan dunia persilatan. Ye Qiansui, gadis kecil ini, banyak sekali akal liciknya. Kalian bahkan tidak bisa melihat ini. Ini jelas dia menggunakan tenaga dalam yang sangat tinggi melalui dinding guci, langsung mengguncang air ke langit, berubah menjadi ribuan butiran. Di kitab kuno, kemampuan seperti ini biasa disebut menyerang dari balik penghalang. Ini tidak mungkin. Dia seorang sampah tanpa tulang spiritual. Ini mustahil. Tanpa tulang spiritual? Konon, yaksa bermuka giok melampaui petarung biasa. Permukaannya seperti tidak punya tulang spiritual. Mungkinkah benar-benar dia? Baik, hasil babak pertama sudah jelas. Tidak bisa disangkal. Selanjutnya, saya umumkan masuk ke babak kedua. Sampah ini lolos lagi. Bagus sekali, Ketua Aliansi sungguh bijaksana. Dojo Keluarga Sari kami pasti akan menang. Babak kedua ini menguji ketahanan. Petarung sejati tidak hanya butuh kekuatan ledakan, tapi juga harus bertahan dalam kondisi ekstrem. Prajurit sejati tidak hanya butuh tenaga ledakan, tapi juga harus bertahan di lingkungan yang ekstrem. Panas sekali, ada apa ini? Rasanya? Seperti di dalam kukusan. Jangan-jangan ini adalah yang disebut 18 lapisan neraka penyucian? Orang yang tenaga dalamnya kurang di dalam kukusan ini bisa matang loh. Orang yang daya tahannya kurang akan seperti lilin yang meleleh terbakar. Paman, pertandingan kali ini haruskah aku bertahan juga? Jangan khawatir. Aku sudah mengatur semuanya. Kamu sudah memberinya pil badak kan? Bodoh sekali. Pil badak itu sendiri adalah obat panas yang keras. Sekarang kita berada di medan neraka, menggerakkan tenaga dalam di suhu setinggi ini. Meski tubuhnya sekokoh besi, urat nadinya akan putus semua dan tubuhnya meledak. Pertandingan ini, kamu hanya akan menang, tidak kalah. Anakmu mengerti.
Lihat, di lingkungan sepanas ini, Ye Wushuang masih bisa bergerak-gerak. Ye Qiansui, lihat aku, lalu lihat dirimu. Kurasa nanti kau akan kepanasan sampai menggaruk-garuk. Xiaoju. Tapi, Nona, aku sekarang sudah kepanasan banget. Masih disuruh naik ring. Kalau nanti aku meleleh, bukannya itu akan memalukan dojo keluarga Sari? Kau budak hina, naiklah. Nanti kalau kau kepanasan, lepaskan saja bajumu. Satu persatu. Kebetulan, biar para saudara puas memandang. Iya kan? Nona. Tidak apa-apa. Cukup tunjukkan jurus sapumu. Saat kita baru tiba di wilayah utara, teknik dasar menyapu yang kau latih dengan kakak adik seperguruan. Kenapa? Langkah dasarnya saja kau lupa? Tidak. Tapi, langkah menyapu ini apa hubungannya dengan daya tahan? Kau akan tahu setelah naik. Baik, babak kedua pertandingan pertama dimulai. Baik, pertandingan pertama babak kedua mulai. Nona, aku sekarang rasanya seperti lagi dibakar. Xiaoju, langkah kakak. Dia sedang apa ini? Dia bergerak. Begitu bergerak, tenaga dalamnya akan terkuras habis. Tunggu, dia sedang apa sekarang? Nona, aku sekarang jadi sangat sejuk. Seperti ditiup angin sepoi-sepoi yang sejuk. Nona, aku sekarang merasa sangat sejuk. Seperti sedang ditiup angin sejuk yang bertiup lembut. Kamu budak hina, bermain apa lagi? Ye Wushuang, tolong hormati aku. Aku sekarang adalah pelatih kepala dojo keluarga Sari. Cih, kamu adalah anak yang dijual oleh orang tuamu ke keluarga Sari sebagai anak yatim. Meskipun kamu menjadi ketua Liga Bela Diri, juga tidak bisa membersihkanmu dari kotoran di tubuhmu. Dan ada urusanku. Ketua aku. Ketua Wushuang masih anak-anak. Dia salah bicara sesaat. Tolong maafkan kesalahannya. Ya ketua, aku bukan bermaksud begitu. Aku hanya ingin membuktikan ini identitasnya. Ketua, aku benar-benar tidak punya maksud lain. Seorang petarung mengutamakan kekuatan. Aku akan tambah minyak ke api. Jika kamu bisa di atas ring pertarungan mengalahkan gadis ini, aku juga tidak. Aduh, yang satu ini, panasnya jadi 10 kali lipat. Rasanya aneh sekali. Yang tidak sanggup bertahan, silakan menjauh dari ring. Dia tidak menjauh. Sepertinya kemampuannya benar-benar tak terukur. Xiaoju, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Nona, kamu menyuruhku menggunakan langkah-langkah menyapu. Sebenarnya itu adalah transformasi tenaga untuk mengusir darah panas di dalam tubuhku. Sekarang aku... Aku ulangi sekali lagi. Yang tidak tahan cepat menjauh dari ring. Ya ampun, sekarang mulai terasa panas. Suhu masih terus naik. Yang tidak sanggup bertahan bisa mengaku kalah dan turun. Wushuang, bertahanlah lagi.
Nona, aku sudah hampir tidak sanggup lagi. Tidak apa-apa. Turunlah. Benar saja mengaku kalah. Memang benar, pelayan hina. Kau akhirnya menjadi orang yang kukalahkan. Itu cuman aku yang turun. Tapi pertandingan antara dua perguruan silat belum selesai. Ye Jiansui, ayo naik dan lawan aku. Aku bisa naik? Bisa juga tidak? Dasar pengecut. Tidak ada salahnya mengundurkan diri dari pertandingan. Sayangnya, pil 7 harta memperpanjang nyawa ini adalah obat dewa yang sangat langka di dunia persilatan. Entah siapa yang akan mendapatkannya. Pil 7 harta memperpanjang nyawa. Obat penyelamat ayah. Siapa juaranya, itu jadi miliknya. Aku yang akan maju. Ye Jiansui. Ye Wushuang. Ye Jiansui, kakak sampahku. Kamu tetap akan kalah dariku kan? Ayah terluka parah. Kamu sama sekali tidak peduli. Hanya untuk kepentingan pribadimu selalu ingin menang. Kuberitahu kamu. Aku naik ke atas ring untuk mendapatkan pil 7 permata penyelamat nyawa untuk menyembuhkan ayah. Anak yang sangat berbakti ya, tidak hanya cantik tapi juga baik hati. Baik, saya umumkan pertandingan kedua, babak kedua dimulai. Jurusan nona besar ini disebut hati yang tenang, badan pun sejuk. Ye Qiansui. Aku akan segera melihatmu meledak dan mati. Yang seharusnya mati mendadak adalah kamu. Waktunya juga hampir habis. Maksudmu apa? Maksudku apa? Kamu sendiri yang tahu di dalam hati. Kalau kamu tidak tahu, coba tanya paman baikmu Ye Chongwu. Dia tidak mungkin tahu aku memberi Wushuang pil badak kan? Ye Qiansui. Oh Ye Qiansui, kamu sudah di ujung kematian masih berusaha memecah belah. Ku beritahu kamu. Aku dan pamanlah yang paling dekat. Sedangkan kamu hanyalah tumbuh bersamaku sejak kecil di perguruan silat. Buka matamu yang bego ini. Hei, hei. Anakku yang baik. Anakku. Tunggu. Paman. Kamu panggil dia apa tadi? Ye Wushuang, tubuhmu sudah mencapai batasnya. Kalau terus begini, kamu akan langsung tewas. Diam. Pertandingan belum selesai. Jangan coba-coba mengacaukan semangat kami. Dia minum pil badak. Pil badak? Bukannya itu curang. Ini kan dunia persilatan. Obat terlarang yang dilarang keras. Jika benar demikian, Dojo Baichuan akan dicoret selamanya dari dunia persilatan. Paman, lebih baik bawa adikmu turun. Mengingat kita satu keluarga dan sama-sama marga Ye, aku sungguh tidak tega melihatnya tewas di sini. Ini cuma sebuah pertandingan. Diam. Sama sekali tidak ada pil badak. Kamu fitnah. Ketua Aliansi, aku minta pertandingan dihentikan. Dalam situasi sekarang ini, seharusnya kamu yang menang. Ye Wushuang harus menyerah. Aku tidak setuju. Ye Qiansui, kamu cuma anak haram dari si tua bangka Ye Gucheng. Berdasarkan apa kamu masih berdiri di sini? Kamu diam. Kalau tidak segera diakhiri, kurang dari 10 ketukan, tubuh Ye Wushuang akan meledak. Tidak boleh berhenti. Ini pilihanmu sendiri. Anakku. Anakku. Kamu tidak boleh mati. Anakku. Ini bukankah ini keponakan Ye Chongwu? Kenapa dia memanggilnya anak? Aku menganggapnya seperti anak sendiri. Sekarang aku sakit dadaku. Seseorang bawa Ye Wushuang pergi. Anakku, anakku. Anakku. Anakku.
kamu. Kamulah yang membunuh anakku. Dengan begini, penderitaan selama lebih dari 20 tahun langsung menjadi jelas. Ye Wushuang adalah keturunan Ye Chongwu dan Rini. Ayahku telah membesarkan anak mereka. Round kedua, Ye Qianshui menang. Pertandingan kali ini dojo keluarga Sari yang juara. Tunggu dulu. Pertandingan belum selesai. Saya ini kepala dojo Baichuan. Berhak untuk melancarkan pertarungan di atas ring ronde ketiga. Saya ingin menyaksikan sendiri kehebatan Nona Ye. Hari ini harus ada yang mati. Sekarang harusnya saya panggil Anda paman atau ayahnya Ye Wushuang. Asal bisa membunuhmu, dojo, keluarga Ye, nama dan keuntungan semua tetap milik anakku. Bangsat, mundur. Ketua aliansi, ini ring pertarungan. Pertarungan bebas. Tanpa perintahku, siapa berani bertarung sembarangan? Ketua aliansi, saya minta persetujuan untuk pertarungan kami. Awalnya saya tidak mau turun tangan. Tapi kalau Ye Wushuang benar-benar anakmu, berarti 20 tahun lalu, kau dan Rini sudah mulai menyusun rencana. Menjebak ayahku. Membuatnya membesarkan anak untuk kalian. Lalu mengambil nyawanya, agar bisa mewarisi semua milik keluarga Ye. Pantas saja semua orang memihak. Pantas saja Ye Wushuang sangat meremehkanku. Semua ini karena aku adalah duri dalam mata kalian. Ya. Benar, kau memang batu sandungan terbesar. Nona Anda dan pemilik tempat ini, selama lebih dari 20 tahun ini, betapa pahitnya di dalam hati hanya kalian sendiri yang tahu. Kalau aku jadi dia, aku juga tidak akan bisa jadi ketua aliansi. Cuman akan jadi orang yang hura-hura dan putus asa, sampah saja. Sampai sekarang, sudah tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Dulu, aku mengandung anak Chongwu. Cuma, para tua-tua di keluarga Ye yang keras kepala itu memaksa untuk meneruskan tahta ke Ye Gucheng si tidak berguna itu. Dan juga ibumu dia juga penghalang. Dia mati benar-benar tepat waktu. Ayah, maaf. Selama bertahun-tahun ini anakmu selalu salah menuduhmu. Serahkan nyawamu. Jutian Yun Xiao. 9 langit dan awan tinggi. Chongwu. Penyembelih bermuka giok. Ye Qianshui, kau yang bunuh anakku dan ayahnya. Aku akan mengejarmu sampai ke alam baka. Nona, mereka... Suruh mereka pergi. Jurus yang tadi itu, 9 langit dan awan tinggi, hanya satu orang yang bisa. Dialah yang legendaris penyembelih bermuka giok. Di dunia persilatan ada pepatah, melampaui 3 alam, kekuatan mengguncang alam semesta. Itulah yang menggambarkan penyembelih bermuka giok, kekuatannya melampaui dunia fana. Yang mulia ketua aliansi, pertandingan sudah usai. Tolong serahkan hadiah untuk pemenang, pil 7 harta memperpanjang nyawa kepada saya. Dojo keluarga Sari memang menang dalam pertandingan besar, tapi kalau mau pil 7 harta memperpanjang nyawa, kau harus lewati saya dulu. Ayo, lakukan tes terakhir. Nona, jangan bertarung lagi. Dia kan ketua aliansi persilatan. Mustahil kau bisa menang. Tengok. Terima kasih. Pemimpin, kok bisa terpleset sih? Nggak nyangka. Aku cuma jagoan kampungan. Tapi seumur hidup bisa lihat pemimpin terpleset. Bukan. Terus, kamu kan laki-laki, kok bisa memerah? Masa malu-malu? Kalau mau bertarung, ayo. Kalau enggak, kasih pilnya. Ayahku sakti, parah. Masih menunggu pil 7 harta memperpanjang nyawa untuk menyelamatkan nyawanya. Aku cuma terlalu memaksakan tenaga dalam, jadi keseimbangan tubuh terganggu darah naik ke kepala. Tolong jaga wibawaku. Pilnya bisa kau ambil asal kau bisa mengambilnya dari atas sana. Aku memberimu waktu 5 detik. 1 detik saja cukup. Hah?
Jangan sombong, adu skill dulu sama aku. Lihat lagi tuh. Apa? Kok hilang? Secepat kilat. Kau adalah Yumi. Di depan mataku sendiri, diam-diam mengambil pil itu. Bahkan bayangan pun tidak tertinggal. Hanya langkah hantu milik yaksa berwajah giok yang bisa melakukannya. Ternyata benar kau adalah dia. Aku sangat ingin menyelamatkan ayahku. Maafkan ketidaksopananku. Aku pamit. Ayo pergi. Bunga jatuh, seseorang berdiri sendiri. Hujan gerimis, sepasang burung layang-layang terbang. Chizuru, ayah merasa sudah jauh lebih baik. Ayah, ini salah anakmu yang tidak berbakti. Baru sekarang tahu kebenarannya. Kebenaran? Ye Wushuang adalah putra Ye Chongwu dan Rini. Ayah, selama ini ayah telah banyak menderita. Ayah menanggung terlalu banyak sendirian. Chizuru, ayah baik-baik saja asalkan kau selamat, itu sudah cukup. Kita tidak perlu membicarakan kedua orang itu lagi. Ayah, mulai sekarang anakmu akan selalu menemanimu, merawatmu hingga akhir hayat. Mulai sekarang, kita, ayah dan anak ini, tidak akan pernah berpisah lagi. Chizuru, karena kau sudah tahu segalanya, sudah dewasa dan punya kemampuan, ayah akan memberitahumu rahasia terakhir ini. Ibumu, Lin Yuan, mungkin masih hidup di dunia. Ayah. Maksud ayah, ibu mungkin masih hidup? Iya, ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibumu, Lin Yuan, bukan manusia biasa. Dia adalah penerus garis keturunan Istana Kunlun. Sejak lahir dia memiliki tulang roh tertinggi. Inilah sebabnya, mengapa kau tidak memiliki tulang roh tapi bisa melepaskan diri dari belenggu dan mampu melatih seni bela diri tingkat tinggi di tingkat dantian. Di dalam tubuhku, juga ada tulang roh tertinggi. Dulu, suci wanita Istana Kunlun tiba-tiba meninggal. Ibumu terpaksa pergi untuk menjaga pusaka tertinggi, warisan ratusan tahun dari klan Kunlun Gyok Linglong. Saat ibumu akan pergi, kata-kata terakhir yang dia tinggalkan adalah, agar aku merawatmu dengan baik. Gyok Linglong? Kalau begitu, ibu mungkin masih ada di Istana Kunlun? Ayah, aku sudah putuskan. Aku akan pergi ke Istana Kunlun mencari ibu. Tunggu. Perjalanan ke Istana Kunlun kali ini sangat jauh dan penuh bahaya. Ayah akan menemanimu. Ayah, kondisi ayah masih perlu pulih. Lagi pula, masih banyak urusan di rumah. Ayah tenang saja. Jika ibu masih hidup, kita bertiga pasti akan berkumpul kembali. Baiklah. Menurut yang ayah katakan, Istana Kunlun adalah sebuah reruntuhan. Di dalamnya gelap dan menyeramkan seperti makam. Gyok Linglong terletak di bawah tanah. Siapa di sana? Asura bermuka giok. Kita bertemu. Bukankah kau adalah Shen Lang, ketua aliansi persilatan? Kenapa kau di sini? Yumian Siuluo, aku sudah lama mencarimu. Ah, sudahlah. Jangan-jangan kau mengikutiku dari tadi? Sampai ke Istana Kunlun? Mengikuti apa? Aku hanya jalan-jalan setelah makan. Kebetulan lewat sini. Ayah, cuma lewat saja. Kau yakin cuma lewat? Ini jauh dari aliansi seni bela diri utaramu. Jaraknya 3.000 li. Itu tidak penting. Ye Qianshui. Di dunia ini, yang bisa merebut pil itu dariku, hanya ada satu orang. Selain Yumian Siuluo, tidak ada yang lain. Aku melakukannya untuk menyelamatkan ayahku. Wah, hubungan ayah anak yang sangat mengharukan. Di dunia ini ternyata ada anak perempuan yang begitu berbakti. Singkatnya,
Kau terlalu baik. Kalau kau tidak mengaku, aku akan terus mengganggumu. Sampai kau mengaku. Kamu ini nyebelin banget sih. Aku datang ke Istana Kunlun kali ini untuk mencari ibuku. Tapi Istana Kunlun ini adalah tempat penyimpanan harta karun agung Xia, Giok Linglong. Apa hubungannya dengan ibumu? Kamu ini kapan berhentinya sih? Ibuku adalah penjaga Giok Linglong. Dia adalah Giok Shengnu. Sekarang sudah kuberitahukan semuanya. Bisakah kau minggir? Biarkan aku mencari ibuku dengan tenang di sini. Qian Sui. Qian Sui. Ibu. Ibu, ada di sini? Putrimu sangat merindukanmu. Ibu, apakah hanya peninggalanmu yang ada di sini? Ibu, putrimu menunggu hari ini sudah sangat lama. Tak kusangka ini hanya mimpi. Hanya sisa obsesi yang tertinggal. Ibu, kamu ngomong sembarangan. Ibuku tidak mati. Dia tidak mati. Berani sekali. Kalian para pencuri makam yang mengincar Giok Linglong. Berani masuk ke tanah terlarang Kunlun. Pencuri makam? Ini benar-benar kesalahpahaman besar. Nona Ye Qiansui ini adalah keturunan saintes, bukan pencuri harta karun. Putri saintes? Bajingan, entah dari mana kalian mendengar nama saintes? Hanya untuk menipuku agar aku bisa memberitahu kalian lokasi Giok Linglong. Betapa mana kalian bisa membuktikannya? Kalau begitu, cukup buktinya. Dia adalah ibuku. Ini tulang suci tertinggi. Hormat pada muda-mudi. Hormat pada muda-mudi. Tuan muda. Tuan muda, kami telah menunggu di pemakaman ini cukup lama. Dulu, demi melindungi Giok Linglong, Yang Mulia Santa rela menghabiskan seluruh tenaganya untuk memperpanjang nyawa kami. Barulah penjagaan ini dapat berlanjut. Setelah tenaganya habis, beliau berubah menjadi bayangan keinginan ini. Katanya, ingin melihat Tuan Muda sekali lagi. Ibu, kau telah membela kebenaran dunia ini, tapi mengabaikan dirimu sendiri. Pahlawan sejati mengabdi pada negara dan rakyat. Shen sangat mengaguminya. Silakan bangun. Terima kasih. Sekarang keinginanku telah terpenuhi. Terima kasih kepada semua penjaga makam. Aku akan segera berangkat dari sini. Pulang. Hari ini, tak seorang pun dari kalian bisa pergi. Ye Qiansui, aku sudah menunggu hari ini. Terlalu lama. Kota Lun, hari ini Akan menjadi kuburanmu. Terini, sudah kuduga kau belum menyerah. Kau telah mencelakai kami, ayah dan anak ini, selama lebih dari 20 tahun. Kini kau masih keras kepala. Ayo, Asura berwajah giok, tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Ye Gucheng, kau tidak menyangkanya, kan? Si tua bangkai Ye Chongwu itu sudah mati. Jasad keringnya sudah kujadikan pil Yin Sha. Semuanya kuberikan pada Wu Shuang. Wu Shuang, kau kan adik laki-lakiku yang hidup bersamaku selama 18 tahun. Kau malah dibikin begini sama wanita jahat ini. Hah. Wu Shuang, dia kubesarkan dengan tanganku sendiri.
Dia itu harus jadi yang terbaik. Dan dia memang akan jadi yang terbaik. Wushuang sekarang tidak sadar. Bahkan kalau dia sadar, dia pasti akan berterima kasih padaku. Dasar wanita jahat. Kau benar-benar tak bisa ditolong. Asalkan anakku jadi nomor 1 di dunia. Walaupun dia jadi zombie, apa masalahnya? Justru kau bahkan tidak akan punya kesempatan jadi hantu. Wushuang, bunuh karya amatam kaburi nani tibam magitaran dan akhir murid ini. Kalau mau sentuh dia, lewati aku dulu. Dari mana datangnya anak liar ini? Berani-beraninya mengacaukan rencana gue. Wushuang, bunuh dia. Seseorang yang sudah dirasuki iblis punya kekuatan sehebat ini. Memang benar jalannya sesat. Tapi kalau mau melukai aku, kamu belum cukup level. Anakku, Wushuang. Kamu membunuh anakku. Aku akan minta nyawamu sebagai gantinya. Tuan Kameda. Sudah waktunya. Wahahaha. Pendekar Daxia masih bisa ngomong doang. Giok Linglong ini akan menjadi milik negara Fusang kami. Giok Linglong adalah harta karun yang dipertaruhkan nyawa oleh Ibu Chiho untuk menjaganya. Harta karun yang dipertaruhkan nyawa untuk menjaganya. Mana mungkin diserahkan pada bajingan dari negara pulau? Bajingan dari negara pulau, beresi mengincar harta karun agung Daxia kami? Orang lemah tak pantas buka mulut di sini. Orang lemah tak pantas bicara. Seluruh negara Daxia. Hanya ada satu orang yang bisa jadi lawanku, Kameda. Oh ya? Kalau begitu, aku ingin dengar siapa orang yang kamu maksud itu. Ketua Persatuan Belah Diri Asia Timur, Shen Lang. Selain dia, seluruh negara Daxia kalian, tidak ada satupun yang bisa bertarung 2 jurus denganku, Kameda. Soalnya tuan ini telah menyedot sumsum 100 orang Daxia dan telah melatih dantian 1000 samurai. Sudah mencapai tingkat ke-9. Dengarkan, Tuan sudah mencapai tingkat luar biasa, tingkat 9. Masih tingkat 9? Benar-benar katak dalam tempurung. Tingkat 9 itu hebat? Kalau aku yang tingkat 10 ini disebut apa? Sampah Daxia. Matilah. Lihat ilmu bela diri dari negara Fusangku. Akan kukirim kalian ke alam baka. Dengan kemampuanmu, pantas juga menantang Ketua Persatuan Belah Diri. Buka lebar-lebar matamu yang seperti anjing ini dan lihat baik-baik. Siapa aku ini? Buka matamu lebar-lebar, anjing! Tahukah kau siapa aku? Ketua ampun. Ketua Shen. Bagaimana mungkin Ketua Shen bisa ada di sini? Ini. Bukannya kau bilang penjaga makam? Istana Kunlun ada di sini? Aku juga tidak tahu, Tuan. Di sini ada penjaga makam. Ada ketua persatuan, ada pula putrimu atau apa itu. Banyak sekali orangnya sampai mati. Dia bukan putriku. Aku tidak peduli dia siapa. Kau telah menghancurkan negara Fusang. Ini kau benar-benar tak tahu malu. Berkolaborasi dengan musuh luar, bermaksud menjual pusaka Agung Xia kepada samurai negara pulau. Manusia mati karena harta, burung mati karena makanan. Inilah hukum alam. Masih berkilah kau?
Pergi kalian dari sini. Sialan. Kamu tunggu saja. Nak, ayo kita pergi. Bajingan, Rini sudah tiada. Sayang sekali, 30 tahun keahlian diranjang. Maksudnya apa? Jangan-jangan kamu dan Rini masih ada hubungan gelap? Kami orang pulau suka yang kayak gini. Cih, benar-benar menjijikan. Ketua, aku tahu salah. Aku cuma dikendalikan oleh wanita beracun itu. Aku sudah tahu salah. Kasih aku kesempatan, biarkan aku belajar bela diri di Aliansi Seni Bela Diri Utara. Kau yang mengincar harta karun agung sia kami, Giok Linglong, si anjing. Masih mau belajar bela diri di Aliansi Seni Bela Diri Utara? Kau terlalu menganggap dirimu memang hebat. Ketua, aku tahu salah. Setidaknya biarkan aku hidup seperti anjing. Nyawa anjing bisa saja kami ampuni. Hati-hati, hati-hati. Ini jurus andalan Yumian Siuluo, jari cahaya. Kemampuan bertarung seperti ini, dia pasti pembantai berwajah giok. Kalian para sampah, aku tidak terima. Seorang pria terhormat membalas dendam 10 tahun pun tak terlambat. Gempa tadi menyebabkan tanah retak. Sekarang para perampok dan penjahat itu sudah mati. Orang jahat akan dapat balasannya. Terima kasih kepada kalian semua penjaga makam atas penghormatan kepada ibuku. Barang peninggalan ibuku akan kubawa. Terima kasih kepada kalian semua atas penjagaan Giok Linglong, pusaka agung negara Sia dari generasi ke generasi. Baiklah, Ye Chen Sui. Aku ingin bicara jelas denganmu. Dengarkan aku menceritakan sebuah kisah masa lalu. 11 tahun lalu, aku terobsesi dengan pertarungan dan dikejar-kejar orang di wilayah barat. Anak kecil. Bermimpi jadi yang terhebat di dunia. Cari mati. Ini cuma pertandingan. Kenapa harus memaksaku seperti ini? Kamu adalah Yumian Siuluo. Jangan bergerak. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu ingin melihat jari cahaya melayang lagi. Baru saja kamu, Ye Chen Sui, menggunakan jurus itu lagi. Ya ampun. Aku cuma iseng nyelamatin orang. Ternyata dia ketua Persatuan Pendekar. Kenapa kamu masih tidak mau mengaku? Sudah. Aku mau pulang buat tahun baru. Pembicaraan belum selesai, dia sudah pergi lagi. Tidak bisa. Meski ke ujung dunia, aku akan mengejarmu. Tak kusangka ketua Persatuan Pendekar kita sangat romantis ya. Hei, jangan menggosipkan aku di belakang. Aku hanya ingin menyelidiki dengan jelas tentang Yumian Siuluo itu saja. Aku pamit dulu. Ayah. Lihat, ini peninggalan ibu. Ibumu untuk melindungi harta karun terbesar Sia Giok Linglong mengorbankan nyawanya. Ini adalah kebajikan kesatria sejati untuk negara dan rakyat. Semangat bela diri ini adalah harta seumur hidupmu. Ayah, bisa menjadi putri kalian adalah kehormatan bagiku. Keluarga Ye benar-benar keluarga yang setia dan berbudi.
murid yang berbakat. Shenlang, kau mengikutiku lagi, bahkan sampai ke rumahku. Tuan muda ini tampan sekali. Jangan-jangan kau adalah pengagum putriku? Tuan, dia adalah pemimpin dunia persilatan. Apa? Pemimpin dunia persilatan. Pemimpin dunia persilatan Ye Gucheng dari keluarga Ye hormat kepada pemimpin dunia persilatan. Sudahlah, kepala Ye aku hari ini sebagai tamu tahun baru datang ke perguruan silat. Yumian Siuluo, selamat tahun baru. Yumian Siuluo. Bukankah itu melampaui 3 alam lebih tinggi dari tingkat luar biasa? 10 lapis masih lebih tinggi dari suci dunia persilatan. Ya, kepala Ye putri Anda adalah Yumian Siuluo. Tuan pemimpin kamu keterlaluan bercandanya. Aku bercanda atau tidak? Tanya saja putrimu kan Jajadek tahu. Shenlang, dengar nih si Yumian Xiu itu. Wah, sungguh memesona. Nona, kalian sangat serasi. Ini kan lagi tahun baru. Kamu mau manfaatin aku gitu. Sudah datang ya sudah. Semoga selalu damai. Ternyata kalian berdua sudah akrab dari dulu ya. Kalau gitu sebagai ayah, aku setuju saja. Bukan ayah. Ngomong apa sih? Bagus, kepala museum Y. Bisa menjadi menantu keluarga Y adalah kehormatan besar bagiku. Ya ampun. Ketua Persatuan Dunia Persilatan akan menjadi menantu keluarga kami, Y. Hei Shenlang, aku setuju belum? Kok bisa sih kamu narsis banget? Setidaknya kamu ngejar aku sudah ngejar sejauh 80.000 li. Hahaha, ternyata menantuku ini bukan hanya jago ilmu bela diri, tapi juga sangat setia ya. Nah, ayah setuju dengan perjodohan ini. Nona, kalian memang jodoh. Lihat kan, semua orang mendukung kita. Tapi aku cuman pengen jadi anak manja.